Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan topik 2, yaitu moral dalam bekerja di lingkungan multikultur. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Septia Miftah Paramisel dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores yang artinya adat istiadat atau tata cara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral adalah asusila, budi pekerti, atau akhlak. Sedangkan menurut para ahli, terutama menurut Wilahuki, moral adalah bentuk tingkah laku yang baik menurut cara pandang atau agama tertentu. Selanjutnya ada pengertian multikultur. Secara etimologis, multikultur itu berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beragam dan kultural yang artinya budaya. Jadi multikultural itu adalah keberagaman budaya. Nah, multikultural ini biasanya banyak terjadi di lingkungan masyarakat loh. Multikultural berhubungan dengan kebudayaan dan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Paham atau ideologi mengenai multikultural itu disebut multikulturalisme. Selanjutnya, ada bentuk masyarakat multikultural. Berdasarkan konfigurasi dan komunitas JS Furnival, masyarakat dikelompokkan menjadi 4 kategori atau 4 bentuk. Yang pertama, ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Bentuk masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan ini biasanya terdiri atas sejumlah kelompok mendominasi baik dari segi jumlah maupun pengaruh terhadap kelompok lain dalam kekuatan kompetitif tidak seimbang. Nah, yang kedua ada masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Artinya, kelompok minoritas memiliki keunggulan kompetitif sehingga mendominasi beberapa aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, terdiri atas sejumlah komunitas yang mempunyai kekuatan kompetitif dan seimbang. Yang keempat, ada masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Biasanya ini terdiri atas kelompok etnik kecil sehingga tidak memiliki posisi dominan dalam aspek kehidupan masyarakat seperti aspek politik dan ekonomi. Selanjutnya, ada multikulturalisme di tempat kerja. Era globalisasi ekonomi adalah salah satu kekuatan pendorong multikulturalisme di tempat kerja. Pegawai modern terdiri dari orang-orang berbagai jenis kelamin, ras, etnik, budaya, agama, maupun kebangsaan. Agar kantor mendapat manfaat dari multikultural di tempat kerja, maka para pengusaha atau atasan biasanya harus dapat mengkomunikasikan komitmen mereka untuk mengatasi tantangan dari beragam angkatan kerja. Selanjutnya, ada masalah multikulturalisme di tempat kerja. Pihak pemimpin, perusahaan, dan sumber daya manusia harus responsif terhadap masalah yang terjadi di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 contoh masalah multikulturalisme di tempat kerja. Yang pertama itu ada konflik. Konflik biasanya sering terjadi ketika diskriminasi, rasa kurang hormat, berat sebelah, dan rasisme yang dibiarkan berkembang di tempat kerja. Sikap tidak toleran akan menyebabkan konflik terbuka jika dibiarkan oleh perusahaan begitu saja dan perusahaan tidak mengambil langkah yang benar. Maka dari itu, pihak perusahaan harus tegas dan mengambil peraturan jika ada diskriminasi yang terjadi di tempat kerja itu. Masalah yang kedua itu ada penghinaan atau pelecehan. Masalah ini dapat terjadi dengan sendirinya karena pihak pemimpin atau atasan gagal mengenali tanda-tanda yang dapat memicu terjadinya penghinaan atau pelecehan. Penghinaan atau pelecehan ini dapat membawa dampak buruk bagi karyawan dan nama baik perusahaan. Masalah yang ketiga itu ada melalaikan kebutuhan khusus. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengabaikan kebutuhan karyawan difabel dengan tidak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan karyawan untuk mengakses semua fasilitas kantor. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.